A. Pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidak dapat kita pahami maknanya secara harifah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Tetapi pengertian Al-Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yakni penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam goib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ada beberapa tahap turunnya Al-Quran. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah adalah langit yang paling rendah atau langit dunia. Hal ini didasarkan atas riwayat Ibnu Abbas. Dan tahap yang ketiga, Al-Quran langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sering juga disebut dengan nama Ruhul Amin. Periode turunnya Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi fase turun Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah, dan yang kedua, periode setelah hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode pertama atau sebelum hijrah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan pada periode setelah hijrah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Turunnya Al-Quran pada periode Mekah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah yang ayatnya berjumlah 4.726 ayat dan terdiri dari 89 surat selama 12 tahun 5 bulan dan lebih 13 hari. Sedangkan periode Madinah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi sampai tahun 632 Masehi yang ayatnya berjumlah 61.510 dan mencakup 15 surat selama 9 tahun 9 bulan lebih 9 hari. Pembahasan selanjutnya, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Rasulullah SAW sebelumnya telah berdakwah kepada umat manusia. Akan tetapi ia menghadapi sikap mereka yang membangkang dan mempunyai watak yang begitu keras. Seringnya Rasulullah SAW menerima wahyu, maka akan membuat hati Rasulullah SAW menjadi kuat untuk menghadapi celaan dan tantangan orang-orang kafir. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir senantiasa berkubang dalam kesesatan dan kesombongan yang melampaui batas. Yang ketiga, mempermudah hafalan dan pemahamannya. Al-Quran turun di tengah-tengah umat yang umi, yang tidak pandai membaca dan menulis. Umat yang buta huruf itu tidak mudah untuk menghafal Al-Quran secara sekaligus. Seandainya Al-Quran diturunkan secara sekaligus, maka mereka sangat sulit untuk memahami maknanya dan memikirkan ayat-ayatnya. Yang keempat, kesesuaian dalam peristiwa-peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Yang kelima, bukti bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Quran merupakan rangkaian yang sangat padat, tersusun sangat hemat dengan maknanya yang saling bertautan. Gayanya yang sangat kuat, ayat demi ayat, surah demi surah, saling terjalin bagaikan untaian mutiara yang sangat indah dan tidak ada bandingannya dalam perkataan manusia.